Gangguan perkembangan pada anak disleksia. Apa sih disleksia itu? Kata disleksia berasal dari kata Yunani dyslexia yang tersusun atas awalan dis berarti kesukaran dan kata lexian berarti berbahasa, sehingga makna kata disleksia adalah kesukaran dalam berbahasa. Sedangkan menurut kamus APA (American Psychological Association), disleksia adalah ketidakmampuan belajar berbasis neurologi yang diwujudkan dalam kesulitan berat dalam membaca, mengeja, dan menulis kata-kata, dan kadang-kadang dalam aritmatika. Penyebab dari disleksia sendiri adalah adanya kelainan neurobiologis seseorang penderita disleksia dalam mengambil informasi atau input, memahami dan mengingat informasi atau cognitive processing, merespon informasi atau respon, dan cara menyampaikan informasi tersebut atau output. Secara umum, disleksia terbagi menjadi dua subtipe, 1. Disleksia visual dan 2. Disleksia auditorial. Anak dengan tipe disleksia visual adalah tampak kesulitan dalam membedakan visual, ingatan visual, kiri kanan, keruntutan visual, dan sulit mengenali kata secara cepat. Sedangkan anak dengan tipe disleksia auditorial mengalami kesulitan dalam membedakan suara, keruntutan audiotori, dan ingatan bersambung fonologis. Nah, secara umum, deteksi dini pada anak disleksia bisa dideteksi dari usia prasekolah. Namun, untuk penegasan diagnosis biasanya dilakukan pada usia sekolah. Berikut ini adalah karakteristik melihat profil perkembangan anak. 1. Ada suatu keterlambatan berbicara dan berbahasa. 2. Adanya hambatan untuk mempelajari tugas sederhana yang melibatkan keruntuhan aktivitas seperti mengingat instruksi secara runtut atau meniru bentuk manik yang tersusun. Yang ketiga, memiliki masalah pada pemusatan perhatian. Yang keempat, tidak mampu mengulang kembali beberapa angka secara runtut, sulit belajar sajak, dan hambatan perkembangan bahasa. Jadi, perlu kita ingat bahwa deteksi dini pada saat berusia prasekolah bukan menegakkan diagnosis. Jika anak yang didapatkan memiliki risiko, maka tugas guru dan orang tua ialah memberikan dukungan dan melakukan observasi sebaik mungkin. Diagnosis dapat dilakukan pada saat usia taman kanak-kanak yang dilakukan oleh ahlinya, seperti psikolog anak atau psikolog kependidikan. Hal ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat untuk mengurangi kepanikan orang tua. Jadi, perlu diingat juga bahwa masing-masing anak memiliki alur perkembangannya sendiri. Mungkin ada yang mengalami loncatan perkembangan atau tertinggal. Tidaklah bijak jika kita mengatakan anak yang tertinggal sebagai disleksia, karena beberapa hal yang membuatnya tertinggal atau kurang stimulasi, sakit yang lama, gangguan intelijensi, dan lain-lain, maka perlu pemeriksaan ahli lebih lanjut dalam mendiagnosis disleksia. Berikut adalah beberapa kegiatan sederhana yang dapat dilakukan untuk mendeteksi disleksia pada anak. 1. Memberikan suara-suara binatang dan anak diminta untuk menyebutkan binatang apa. 2. Memberikan gambar-gambar yang biasa ia kenal pada anak dan diminta untuk menyebutkan nama gambar. Yang ketiga, memberikan gambar warna-warna pada anak dan anak diminta untuk menyebutkan nama warna. Yang keempat, memberikan huruf dan angka pada anak dan anak diminta untuk menyebutkannya. Yang terakhir, menyebutkan kata-kata yang biasa ia kenal seperti mama. Nah teman-teman, biasanya anak yang memiliki potensi disleksia cenderung salah dalam menjawab pertanyaan yang baru saja saya sebutkan. Melakukan deteksi sedini mungkin sangat membantu anak kita dalam berbagai hal, khususnya pada bidang cendekiawan. Selain itu, penanganan yang tepat juga akan meminimalisir kejadian yang tidak membebani seperti bullying.